Nah, sebelumnya selamat siang Pak Joga dan semuanya. Perkenalkan saya Joshua Marti Tonga dari Teknik Mesin Angkatan 2021. Dan saya Aufa Tama dari Teknik Mesin Angkatan 2021. Dan kami akan menjelaskan tugas kami mengenai Simscape, mengenai Spring Mesh Diagram. Nah, sekarang untuk soalnya ini yang diketahui di mana N-nya sama dengan 2, K1 dan K2-nya sama yaitu 1000 Newton per meter dan K3 0, M1 1 kilo dan M2 itu dua angka NIM terakhir saya yaitu 20 dibagi 10 sama dengan 2 jadi M2 sama dengan 2 kilo. Nah, untuk gambar soalnya ini dari gambar tersebut, DBB yang saya buat adalah begini. Ke arah atas untuk K1 X1 dan juga ke arah bawah untuk K2-nya. Dan di benda 2, K2-nya ke arah ke atas. Dikarenakan saya mengambil asumsi bahwa X2 lebih besar dari X1. Nah, ini untuk persamaannya yang benda 1, yang mana M1 X1 dot sama dengan min K1 X1 plus K2 X2 min X1. Kemudian kita masukin K-nya menjadi persamaan begini. Dan untuk M2 X, X double dot 2 sama dengan K2 X1 min X2. Sehingga kita substitusikan nilai M-nya 2 kilo dan K2-nya 1000 Newton per meter. Dan didapatkan persamaan seperti ini. Kemudian untuk menghitung frekuensi pribadinya, kita substitusikan asumsi solusi yang tadi dan masukkan ke dalam persamaan matriks menjadi K min omega kuadrat M X sama dengan 0. Kemudian kita cari determinannya, masukkan angka yang tadi, dan menjadi hasil persamaan jadi seperti ini. Kemudian jika kita sederhanakan persamaan tersebut, maka akan menjadi 2 omega pangkat 4 sama dengan 6000 omega kuadrat minus 6000 omega kuadrat tambah 10 pangkat 6 sama dengan 0. Kemudian kita menggunakan rumus ABC dan kita dapatkan Y-nya di Y1 sama 6000 plus 5291,5 per 4 atau sama dengan 2822,8 dan Y2-nya menjadi 177,13. Dan untuk mencari frekuensi sudutnya atau omega 1, kita akarin dari hasil dari solusi yang tadi. Jadi akar dari Y1 sama dengan 53,13 dan untuk omega 2 sama dengan akar dari Y2 yaitu 13,31 radian per sekon. Baik, selanjutnya masuk ke aplikasi MATLAB. Di sini K sama dengan 1000, lalu K1 sama dengan dan K2-nya sama dengan K. Dan M1 sama dengan 1, selanjutnya M2 sama dengan 2 dikarenakan NIM terakhir dibagi 10, 20 dibagi 10. Selanjutnya A20 di sini menggunakan default yaitu 0,1 dan A10-nya A1, A2, N1. Selanjutnya lanjut ke Simscape, Simulink. Nah, pada prismatik ini kita ganti spring stiffness-nya menjadi 1000. Selanjutnya yang di kedua juga menjadi 1000. Nah, pada brick solid di sini inersianya di mesh-nya kita ganti 1 dan pada brick solid satu lagi inersia mesh-nya kita ganti menjadi 2 dan jangan lupa di apply lalu oke. Lalu kita run simulation. Nah, dapat dilihat di sinilah hasil dari simulasinya. Oke. Nah, setelah simulasi kita dapat melihat grafik pada scope X1 dan beginilah grafiknya. Lalu scope 1 X2 min X1 seperti ini. Pada X2-nya grafiknya seperti ini. Dan yang X2 satu lagi seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya pada mode 2 ini kayaknya sama dengan 1000, lalu masih sama seperti yang di awal. M1 dan M2-nya juga masih sama dengan di awal.
pada initial conditionnya A20 dirubah menjadi satu yang dimana pada sebelumnya ini 0,1. Lalu kita lanjut saja ke simulingnya. Pada simuling, prismatic join satunya kita ganti pada spring stiffs-nya menjadi 1000, yang dimana mengikuti K yang tadi 1000. Lalu prismatic join satu lagi juga menjadi 1000. Lalu pada brick solid, pada inersia kita rubah mesh satu, lalu apply oke. Dan brick solid satu lagi juga pada inersia kita berubah menjadi dua, apply lalu oke. Lalu kita run simulation. Lambatin Jo. Nah, inilah hasil hasil dari simulasi mode 2 yang dimana menggunakan initial condition eh, nilainya satu, yang dimana yang pertama tadi eh, brick yang satu dan yang dua ini bergerak barengan, namun pada di sini brick yang satu ini lebih duluan naiknya. Baik, kita kembali lagi ke Simulink. Nah, dapat dilihat di scope X1 ini grafiknya. Nah, inilah grafik scope X1. Lalu grafik scope X2 min X1. Ya, dapat kita lihat di sini grafiknya. Lalu lanjut ke scope X2. Seperti ini grafiknya. Lalu scope X1 and X2. Seperti ini grafiknya. Eksitasi yang ketiga, di mana K sama dengan 1000, K1 sama dengan K, K2 sama dengan K. M1-nya juga sama, M2 juga sama, 1 dan 2. Lalu di initial condition-nya ini dirubah di mana A2 sama dengan 0,1 dan A1 sama dengan 0,05. Lalu kita langsung masuk ke simulingnya. Nah, kemudian untuk pemodelannya, yang dimana K1 ini K2, M1, M2. Langsung kita run aja. Untuk bisa kita lihat untuk grafik X1 atau posisi satunya, bisa kita lihat grafik X1-nya atau posisi satu mengalami osilasi yang tidak sempurna. Yang dimana yang pertama itu berada di angka sekitar 0,4, 0,5, ini bisa di angka 0, mendekati 0,6 dan ini di 0,6-an. Kemudian untuk yang kedua atau X2 posisi 2, nah ini mengalami osilasi yang sempurna yang mana posisinya semuanya sama. Kemudian kita lihat tuh grafik gabungannya X1 dan X2. Nah, ini untuk yang kuning adalah X1 dan yang biru adalah X2 atau posisi 2. Nah, kita bisa langsung perbandingannya. Nah, kemudian kita lihat tuh grafik X2 min X1-nya. Nah, dikarenakan tadi X1-nya tidak mengalami osilasi yang sempurna, maka bisa kita lihat grafiknya osilasinya tidak beraturan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Oke, gas coba. Editor.